Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita rezeki, Allah masih memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak dalam keluarga. Yang pertama adalah urgensi keluarga dalam membangun masyarakat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Teman-teman sekalian, dalam pembahasan urgensi keluarga dalam membangun masyarakat di sini adalah bahwasanya Allah pertama kali menciptakan manusia adalah satu. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, yaitu istrinya, dan Allah mengembangbiakkan dari pasangan itu, dari laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Lalu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dan memelihara tali silaturahmi. Dan Allah itu Maha menjaga, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Yang dalam surat kedua yang dibacakan tadi, bahwasanya Allah mempunyai kekuasaan
dan Allah menciptakan kita dari jenis diri kita sendiri supaya kita mempunyai satu, yaitu keturunan, dan supaya kita mau berpikir di antara tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pernikahan merupakan sarana untuk membangun keluarga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah qala lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Dari Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa yang dari kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan dan memelihara farji atau kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu merupakan benteng baginya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfattini falyattaqillah fin nisfil baqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan setengah dari agama, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam setengahnya. Teman-teman sekalian, dari kedua hadis ini kita mengetahui anjuran bagi kita semua, jikalau kita sudah mampu untuk menikah, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang memiliki kemampuan jasmani, kemampuan rohani, kemampuan fisik, dan kemampuan secara materi, maka kita diperintahkan falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Karena dengan menikah orang itu akan terhindar dari kemaksiatan, orang itu akan terhindar dari pandangan yang buruk. Dengan menikah manusia akan menjaga kemaluannya. Dengan menikah manusia akan terhindar dari dosa. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Kalau manusia itu mampu untuk menikah, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Namun barang siapa yang tidak mampu, maka dia diminta untuk berpuasa. Karena puasa merupakan benteng baginya. Hadis yang kedua yaitu manusia diperintahkan untuk menikah karena dengan menikah manusia itu telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan setelah itu tinggal manusia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pernikahan merupakan fitrah. Pernikahan merupakan kodrat yang harus dijalani oleh manusia.
Memang ada sebagian orang yang tidak menikah, namun itu sangat sedikit. Karena setiap manusia yang dilahirkan ke bumi sudah dicatat 3 hal oleh Allah. Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua adalah jodohnya, yang ketiga adalah kematiannya. Maka manusia sudah diciptakan sejak lahir, juga diciptakan jodohnya. Sudah diberikan rezeki, juga sudah ditentukan kapan Allah akan memanggilnya. Maka pernikahan merupakan sebuah fitrah. Lalu apa tujuan dari pernikahan itu? Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Selain manusia, hewan juga dijadikan berpasang-pasang. Dan tujuannya yaitu supaya berkembang biak dengan jalannya, yaitu jalan yang ditentukan oleh Allah melalui pernikahan. Maka dengan pernikahan akan membawa manusia menuju kepada kebaikan. Dari pernikahan akan membawa keturunan. Dari keturunan maka akan hiduplah sebuah masyarakat yang baik. Lalu apa fungsi keluarga? Setidaknya ada 3 fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi fisiologis. Yang kedua yaitu fungsi psikologis. Yang ketiga yaitu fungsi dakwah. Sebenarnya ada banyak fungsi dari keluarga, namun di sini kita mengambil 3: fungsi fisiologis, fungsi psikologis, dan fungsi dakwah. Apa itu fungsi fisiologis? 1. Yaitu sebagai tempat berteduh yang baik dan nyaman bagi seluruh anggotanya, yaitu anggota keluarga. Maka sebagai seorang laki-laki adalah kepala, adalah pemimpin dari keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari para perempuan. Yang kedua, fungsi fisiologis, yaitu tempat untuk mendapatkan makanan, tempat untuk mendapatkan minuman, serta pakaian yang cukup bagi seluruh anggotanya. Atau dalam kata lain, ada istilah sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, fungsi keluarga sebagai fungsi fisiologis adalah tempat suami dan istri memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena kalau sudah menikah, bahkan yang belum menikah pun yang namanya manusia pasti membutuhkan kebutuhan biologis. Maka diadakanlah sebuah pernikahan melalui tuntunan Rasulullah, melalui anjuran dari agama Islam, di sana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang diperlukan oleh manusia. Yang kedua, fungsi keluarga sebagai fungsi psikologis. Yang pertama yaitu tempat seluruh anggotanya diterima secara wajar dan apa adanya. Bagaimanapun keadaan anggota keluarga, dia adalah keluarga kita.
Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Dalam ayat yang dibacakan pertama tadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, otomatis berbeda. Maka dari fungsi psikologis manusia dituntut untuk menerima keadaan apa adanya dari sisi keluarga tersebut. Yang kedua yaitu tempat seluruh anggotanya mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman, tentram kalau hidup bersama keluarga. Ada yang merantau keluar kota, ada yang jauh dari keluarganya, tentu merasakan kekurangan. Apa itu keharmonisan kebersamaan dalam keluarga. Maka fungsi sebagai psikologis adalah mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan dari keluarga tersebut. Dan yang ketiga yaitu tempat seluruh anggotanya mendapatkan dukungan psikologis bagi perkembangannya. Setiap orang membutuhkan dukungan. Setiap orang membutuhkan perkembangan. Dan setiap anak yang ada dalam keluarga tersebut membutuhkan dukungan psikologis untuk berkembang secara baik. Maka dalam fungsi psikologis diharapkan keluarga menampung, keluarga mendukung, keluarga memberikan semua yang diharapkan dan yang seharusnya didapatkan oleh anak atau keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi dakwah. Keluarga adalah objek pertama yang harus didakwai sebelum orang lain. Keluarga yang pertama kali. Rasulullah pun demikian. Anaknya selalu didakwai. Anaknya selalu diberikan bagaimana cara yang baik dan bagaimana buruk yang harus dihindari. Bahkan Rasul pun pernah berkata, lau anna Fatimah sarokot lakotok tu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, biar saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu sebagai dakwah. Sebelum mendakwai orang lain, maka keluarga adalah objek pertama yang harus didakwai. Yang kedua yaitu model keluarga muslim yang ideal. Keluarga idaman bagi masyarakat muslim adalah ia memberikan contoh bagi orang lain, yaitu melalui keluarga. Karena keluarga adalah sebagai inti pertama kali yang dihadapi oleh manusia, yaitu keluarga. Dan keluarga sebagai madrasatul ula, sekolah pertama kali sebelum sekolah-sekolah formal, pendidikan formal. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal atau persoalan seputar pernikahan. Yang pertama yang sering kita dengar di kalangan anak muda terutama adalah masalah pacaran. Jika kita melihat kamus, kita sepertinya belum menemukan apa itu definisi pacaran. Namun yang jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini sebagai garis pemisah antara baik dan buruk, yaitu
kita dilarang berbuat zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, tapi anak-anak sekarang banyak yang memplesetkan. Yang tidak boleh kan mendekati, Pak. Melakukannya kan nggak ada larangan. Nah, itu suatu penafsiran yang sangat salah. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Wala taqrobu, janganlah kalian mendekati. Nah, definisi pacaran sampai sekarang kita belum menemukan apa definisinya itu. Maka tidak ada dalam sebuah pernikahan pacaran. Tapi banyak sekarang disebut-sebut pacaranlah setelah menikah. Nah, pacaranlah nanti setelah sudah sah akad. Oh, enggak masalah. Berarti kan sudah halal, boleh mendekati, boleh melakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita dilarang mendekati atau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Kemudian hadis Rasul yang berbunyi artinya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan wanita kecuali bersama mahram. Berkhalwat, berdua-duaan di tempat yang sepi, karena yang ketiganya nanti adalah setan. Dilarang oleh agama, dilarang. Nah, apapun bentuknya itu, kalau tanpa seorang mahramnya maka dilarang. Kalau sama saudaranya, sama suaminya, sama keluarganya enggak masalah. Tapi kalau sama orang lain yang bukan mahramnya, maka dilarang oleh agama. Persoalan yang selanjutnya yaitu tunangan. Tunangan atau yang biasa disebut lamaran, sebenarnya itu suatu hal yang berbeda. Tunangan sendiri, lamaran sendiri, tapi memang mirip-mirip. Bertunangan adalah sepakat menjadi suami istri, itu bertunangan. Yang biasanya dilakukan di depan orang banyak, itu tunangan. Ini tunangan saya, ini tunangan saya. Kalau sudah bertunangan itu sepakat menjadikan orang itu menjadi suami atau istri, dan itu disaksikan oleh orang, keluarganya minimal. Sedangkan lamar atau lamaran itu lebih kepada meminta atau meminang untuk menjadi pengantinnya. Masih meminta. Nah, tapi kalau di sebagian daerah di desa-desa kita mungkin sama ya, hanya beda istilah saja. Cuman ada sedikit makna yang membedakan di sana. Kalau bertunangan yaitu bersepakat menjadi suami istri, dan biasanya dilakukan di depan orang banyak. Sedangkan melamar atau meminta itu lebih kepada meminang atau meminta seseorang untuk menjadi pengantinnya. Ada perkara yang selanjutnya yaitu perkara nikah siri. Sebagian besar orang ingin merayakan pernikahannya, menyebarkan berita bahagia tersebut, dan menunjukkan legalitas mereka sebagai pasangan suami istri. Namun sebagian orang justru ingin menutup rapat pernikahannya dan memilih
menikah secara sirin atau sembunyi-sembunyi. Nikah siri ya merupakan pernikahan yang dirahasiakan dan dilakukan hanya berdasarkan aturan adat atau istiadat. Pernikahan itu biasanya tidak diumumkan pada khalayak umum dan tidak tercatat secara resmi di kantor KUA atau kantor catatan sipil. Dengan kata lain, nikah siri dianggap tidak sah menurut hukum negara, namun sah menurut hukum agama dan adat istiadat. Nikah siri namanya sirun, sembunyi. Makanya kalau ada orang berdua-duaan sembunyi-sembunyi, di desa kita mengatakan lagi sir-siran, sembunyi-sembunyian. Perkara yang selanjutnya yaitu nikah kontrak atau kawin kontrak ya. Kawin kontrak adalah suatu perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dan nikah ini menurut suatu bentuk perkawinan yang tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang, KUA atau catatan sipil, dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya kawin kontrak ini telah melanggar arti dari tujuan suci dalam sebuah perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Maka nikah kontrak atau kawin kontrak ini dilarang dalam adat, dalam agama maupun dalam undang-undang suatu negara yang berlangsung. Kasihan, yang dirugikan ya bisa jadi istrinya yang perempuan. Setelah dinikahi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, setelah itu selesailah hubungan. Nanti ketika punya anak, anaknya yang kasihan, maka dilarang. Dan ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Nikah kontrak ini dalam bahasa agama Syiah disebut sebagai nikah mut'ah. Nikah yang dibatasi waktunya, disepakati waktunya, jadi tidak selamanya. Sedangkan tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan kebahagiaan sampai akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, perkara atau persoalan yang terakhir dalam pernikahan adalah nikah lintas agama. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi memang dilarang nikah lintas agama.
sebelum mereka masuk Islam. Kalau laki-laki menikahi seorang perempuan yang non-muslim mungkin masih bisa. Kenapa? Karena biasanya seorang perempuan itu akan mengikut kepada laki-laki. Tapi kalau yang perempuan muslimah menikahi laki-laki non-muslim, maka yang perempuan akan mengikut kepada non-muslim. Maka jangan sampai sebelum mereka masuk Islam terlebih dahulu. Sebelum menikah ajak dia ke ustadz, ke kiai, ditanya kesediaannya masuklah ke dalam agama Islam. Kalau memang bersedia, alhamdulillah, ajak dia bersyahadat, nikahkan. Setelah itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Konsekuensi setelah menjadi agama Islam adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan tentang perihal pernikahan dan urgensinya dalam membangun masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.